Wa aktsir min dzikrillah daiman, dan juga banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa energi yang datang dari berzikir? Ya, saya kira mungkin saya sudah sering menguraikan berulang-ulang. Tapi minimal orang berzikir ini adalah satu. Kalau kita lagi pusing, lagi sedih, lagi marah, segala macam, Pak, jangan seget-seget lah. Ambil tasbih, baca apa yang suka kita baca. Mau subhanallah, mau astagfirullah, mau alhamdulillah, cek tasbih subhanallah, 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 subhanallah. Ini minimal kita akan mengalihkan perhatian kita dari hal-hal yang menjengkelkan tadi, ya kan gitu. Dengan kita berkonsentrasi menyebut nama Allah, itu minimal kejengkelan kita, kekecewaan kita bisa berkurang. Ya, mengalihkan perhatian. Ya, mengurangi kejengkelan, mengalihkan perhatian, dan juga namanya mengejam gelombang. Gelombang itu dijam supaya energi-energi negatif itu tidak masuk ke dalam diri kita. Gimana sih jam itu? Artinya ditembakkan di udara supaya gelombang itu jangan masuk. Mungkin bapak-bapak yang sudah seusia dengan saya mungkin masih ingat dulu waktu Indonesia berkonfrontasi dengan Malaysia. Ingat kan? Di situ ada larangan tidak boleh nyetel radio Malaysia. Waktu itu masih menggunakan gelombang shortwave, ya, SW, ya, cukup pakai anten. Nah, ini oleh pemerintah udaranya ini ditembak, jus gitu, sehingga siapapun nyetel radio Malaysia maka akan terganggu oleh suara, oleh gelombang yang menyebabkan suaranya tidak jelas, kerasa krosok gitu. Jadi berzikir ini sendiri pun bisa mempunyai fungsi seperti itu. Jadi rasa kejengkelan kita, kemarahan kita, energi yang masuk dari gelombang ini bisa dijam sehingga tidak masuk. Itu mesti kita jelaskan. Sehingga sekalipun ada orang mengatakan ya percuma dikir-dikir juga, hanya mulutnya saja murumutuk dikaruan kedergah umpamanya gitu, hatinya mengembara kemana-mana. Di sini saya ingin mengatakan lumayan berzikir dengan mulutnya juga, syukur-syukur dengan hatinya. Kalau dengan mulutnya saja lumayan, mudah-mudahan saja dari mulut lama-lama turun ke hati. Setuju gitu? Ya gitu aja kok. Jangan menganggap ringan, mesti ada manfaatnya. Jadi kita ini jangan begini. Ketika kita kesal, ketika kita marah, karena orang yang hutang itu selalu tidak menepati janji. Bilang mau utang besok, datang lagi besok lagi, datang lagi. Kesel nggak? Mengganggu nggak jiwa kita? Terganggu, kita kesel. Kadang-kadang kita menuruti, ya, kita kadang-kadang mengikuti emosi kita ini. Akhirnya pulang ke rumah, pintu tidak diketuk tapi dijejak dengan kakinya. Terjadi nggak begitu? Istri yang tidak bersalah tampar juga. Ngapain begitu? Jadi harus ada keinginan dalam diri kita sendiri untuk mengawal jiwa kita ini. Harus ada keinginan. Aku ingin bahagia, aku ingin bahagia, aku ingin damai. Paham nggak Pak? Nah itulah salah satunya, ambil Al-Quran, baca dong. Gitu. Jadi kalau kita sedang marah, pernah saya katakan bahwa kalau lagi marah itu coba ambil posisi yang berbeda. Kalau tadinya kita berdiri, cobalah kita duduk. Kalau orang marah itu lututnya bergetar.
jantungnya berdebar-debar. Untuk mengurangi getaran-getaran itu, cobalah duduk. Setelah duduk, kalau seandainya masih marah juga, cobalah ambil air wudhu. Setelah ambil air wudhu masih marah juga, ya sholatlah 2 rakaat, sholat sunnah. Kita berusaha untuk mengatasi emosi marah kita ini. Kalau sudah sholat masih marah juga, ya cobalah mandi sekalian supaya semuanya. Kalau sudah mandi masih marah juga, sekalian saja ngenter ningkali manuk. Guyon ya gitu. Nah kalau itu masih marah, ini ambil Al-Quran, baca, ya. Alaika biqiraatil Quran mutadabbiran, ya. Wa aksir min dzikrillah, perbanyak terus, biar sampai maghrib masih marah, terus berzikir. Insya Allah Allah menolong kita. Kalau sampai larut malam kita nggak bisa tidur, masih marah juga, sembahyang sudah, wudhu sudah, mandi sudah, baca Quran sudah, berzikir sudah, masih marah juga, menjeritlah, panggillah Tuhanmu. Ya Allah, tolonglah aku ingin bahagia, gitu dong. Iya kan? Iya dong, jangan berasa. Jadi kita harus, jangan dibiarkan kita tenggelam dalam emosi yang merusak diri kita itu. Karena kemarahan yang berlebih-lebihan juga merusak jiwa kita ini. Iya. Orang yang banyak marah cepat tua, Pak. Karena terjadi sel-sel yang rusak itu tidak terganti secara utuh. Setiap hari sel rusak itu sekitar 18 miliar sel yang rusak. Kalau kita tidur dalam keadaan marah, itu yang terganti bukan 18 miliar lagi, bisanya 17 miliar setengah. Nah, kalau sering marah, maka nanti kita lebih cepat tua. Maka silakan lihat di cermin wajahmu gimana, apa wajah seperti itu sesuai dengan umurnya atau lebih tua dari umurnya. Kalau lebih tua berarti Anda mengidap penyakit marah ironis. Segera belajar untuk mendamaikan hati kita itu. Itulah. Kemudian untuk menggapai bahagia, kiat yang lain yaitu ahsin ilan nas bi anwa'il ihsan yang sareh sadruka. Cobalah kita berbuat baik kepada manusia, apapun, silakan. Ya, nanti kita akan merasakan dada kita menjadi lapang. Kebaikan yang kita lakukan kepada siapapun itu akan memantul, akan memberikan satu kebahagiaan dalam diri kita sendiri. Apakah berupa bantuan uang, apakah berupa sanjungan, apakah berupa tenaga, pikiran dan sebagainya. Ya, belajarlah kita dalam hidup sehari-hari selalu berbuat baik kepada sesama. Kalau tetangga kita punya hajatan, ya coba yang ringan tangan dong. Datang kepada tetangga, Pak Haji, apa yang perlu saya bantu? Ikut ngobeng. Kata orang sini apa namanya? Kalau di Indramayu Barat namanya majengan. Ya Pak Saidi ya. Ya, majengan gitu, ngobeng gitu. Ya, entah nyisir bawang, entah masang lampu segala macam ya, bersama-sama. Ya, jangan lewatkan. Sedekah penting karena bagaimanapun kita mesti belajar dermawan. Saya ingin ngasih kiat bahwa kita jangan pertama-tama bagaimana caranya menggempur sifat medit kita. Bukan begitu caranya.
untuk menggempur sifat medit kita, kiat yang paling efektif kita membangun kedermawanan kita. Karena semakin besarnya kedermawan, maka meditnya semakin kecil. Karena sifat itu sepasang-sepasang. Allah bikin sifat medit ditaruh di dalam diri kita. Tapi Allah juga bikin sifat dermawan ditaruh di dalam diri kita. Jadi ada meditnya, ada dermawannya. Allah juga ngasih sifat rajin, tapi Allah juga bikin sifat pasangannya malas. Ya. Allah ngasih sifat kita kepedulian, tapi Allah juga bikin sifat cuek. Di situ kedua sifat itu bersaing, ya, berlomba, kan gitu. Maka itu tidak selalu dalam keadaan stabil. Kadang-kadang kita lomang, kadang-kadang medit, tergantung kondisi psikologis kita. Umpamanya pada bulan puasa kita dalam keadaan seharian lapar dan dahaga, betul? Kenapa di waktu bulan puasa kok kita punya kepedulian yang hebat sekali, sehingga dapur tetangga yang tidak mengeluarkan asap itu diperhatikan? Bayangkan, di Inte kok nggak ada kebul-kebulnya sih. Kita suruh anak-anak coba lihat, suruh dilihat. Tidak berselang lama anak kita pulang masih tahu, "Ma, nggak bisa masak, nggak ada beras." Dalam kondisi kita sedang berpuasa, apa yang terjadi? Kita bukan hanya sekedar lalu mengirimkan beras, tapi kita mengirimkan beras sambil menangis kok, betul gak? Masya Allah, melas tuh. Bayangkan, bisa terjadi kan? Nah, kenapa kerohanian kita muncul? Nah, karena pada bulan puasa jasad kita ditindas. Ya, ingin makan ditahan, ingin minum ditahan, ingin tidur ditahan. Ketika jasad ditindas, maka rohani kita ini bangkit. Itu salah satunya. Tetapi juga kalau kedermawanan itu juga mengandalkan ini, ya berarti kita setiap harus puasa dong. Ya kan? Nah, walau bagaimanapun kita pasti ketika akan mendermakan apapun, ada sesuatu yang berbisik di telinga kita. Ada yang noel-noel kepala kita. Setuju nggak nih? Ada advokat yang memberikan saran-saran kepada kita yang kebanyakan lah, ya kan, yang sampai orang itu tidak layak untuk dibantulah, sampai kadang-kadang berbisik ngasihnya nanti kalau banyak orang lah. Ada yang bilang kebanyakan, ada yang nanti bilang lagi separuh juga cukup, itu kebanyakan. Terasa begitu nggak? Siap pas mau membantu orang, jujur nih Mang. Saya sama. Kenapa? Ya karena kamu tidak pernah memperhatikan, itu persoalannya. Iya. Nah itulah makanya saya kasih kiat nih. Pengen dermawan nggak? Pengen saya kasih kiat. Oke. Kalau Bapak kehilangan uang 1 juta, kecewa nggak? Kecewa. Kalau 500.000 kecewa. 100.000 kesel nggak? 50.000, 10.000, hilang duit 2.000 kecewa nggak? Hilang duit 2.000, entah lupa naruhnya di mana, jatuh di mana, lah mana 2.000, kecewa nggak? Enggak. Nah, ketika 2.000 itu ketika hilang Bapak tidak kecewa, coba belajarlah kedermawanan dari mulai bilangan yang tidak menimbulkan kecewa. Dah 2.000 aja dulu. Siram kadar kelasnya kelas 2.000 kan ke. Ya daripada tidak, ya kan. Kalau 10.000 masih sayang, coba 5.000 masih sayang, coba 2.000.
Nah, nanti disitulah kita belum tentu yang ngasih 1 juta akan lebih banyak nilainya daripada yang 2.000. Ternyata yang 2.000 ini kita keluarkan dalam kondisi ikhlas yang bukan main. Karena kita sudah tidak lagi mengingat-ingat bahwa saya pernah sodakoh 2.000 kepada orang itu. Kita lupa. Semua kebaikan yang sudah kita lupakan itu pertanda sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kebaikan yang masih kita ingat, masih segar dalam pikiran kita, itu pertanda amal kita belum diterima oleh Allah. Masih di atas meja. Bisa-bisa ada pembantu tidak ngerti, dia rawut dibakar akhirnya. Jadi amal kebaikan kita yang sudah kita lupakan itu artinya sudah disimpan oleh Allah di dalam laci dan kita sudah tidak ingat lagi. Jadi artinya bahwa kenapa kita ingin hidup bahagia kok harus banyak berbuat baik? Ya nanti duitnya berkurang. Ya, 1 juta dikurangi 1.000, 1 juta enggak? Kurang kan? Nah makanya Bapak sekalian, dalam bermasyarakat ini jangan kita menghitungnya dengan matematika jadul. Sekarang sudah saatnya kita menggunakan matematika kuantum, bahwa 1 juta dikurangi 1 tidak selalu berkurang. Dalam hitung-hitungan ilmu sosial itu matematikanya matematika sosial. Rokok 1 ditambah korek 1, ada berapa benda nih? Apa itu? Korek 1, rokok 1. Kacamata ditambah asbak, ada berapa? Yaitu, tapi kalau ada kucing masuk dalam kamar, tikus masuk dalam kamar, ada berapa binatang dalam kamar itu? Sebabnya apa? Ada gadis remaja, ada pemuda gagah masuk kamar, ada berapa? Mau jadi 3 karena bocah wadone metu lare. Tahu metu lare? Keluar anaknya, berarti 3. Jadi jangan dikira bahwa sedekah kita itu mengurangi rezeki kita. Tidak. Ya. Masih ingat pengajian pertama dulu ya, waktu di kapan pertama kali tuh, bahwa ada seorang sahabat yang usahanya maju. Kata Nabi, bagaimana ente nih memanage usaha kok bisa terus berkembang maju? Apa rahasianya? Dia katakan bahwa saya ini ya Rasulullah, rezeki saya bagi 3. Keuntungan saya 90 juta umpamanya, 30 juta buat nambah modal, berarti setiap saat usaha saya tuh semakin besar. Yang 30 juta saya nikmati, saya dan anak istri. Yang 30 juta buat bagi-bagi fakir miskin di sekitar kita ini. Rasulullah bilang, kalau begitu caranya, siapapun nanti umatku yang membagi rezekinya seperti ini, aku langsung yang akan mendoakannya. Paham Pak? Pengen beli dihitung karena Kanjeng Nabi. Ya wis, aja bentit gitu. Ya. Nah, lalu secara interaksi psikologisnya gimana orang berbuat baik kok membawa kebahagiaan? Betul. Bahwa setiap kejahatan yang kita lakukan selalu mendatangkan siksa. Bahwa neraka bukan nanti saja di akhirat. Dosa-dosa yang kita lakukan sekarang siksanya sudah diperlihatkan. Neraka dalam bentuk replika, neraka dalam bentuk miniatur sudah terlihat dan sudah terasa sejak kita di dunia ini.
dosa-dosa yang kita lakukan akan mendatangkan the feeling of guilty, rasa berdosa, dan itu akan menyiksa kita. Tetapi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sebelum kita masuk surga di akhirat, kebaikan di dunia sudah dibayar oleh Allah dengan surga dunia, yaitu kebahagiaan yang dan kedamaian, ketenangan di hati kita. Silakan bapak-bapak bereksperimen. Kalau perlu malam ini boleh, besok malam boleh. Hari ini kita berbuat baik, menolong orang, sedekah orang, ngasih santunan anak yatim, ngasih makan orang jompo, membangun rumah orang jompo yang mau roboh. Lalu silakan malam harinya tidurlah. Saya tanya, nyenyak nggak tidurnya? Nah, pada apa ini? Habis. Oke, pada kesempatan lain Bapak silakan membunuh orang atau merampok rumah orang, lalu malamnya tidurnya nyenyak enggak? Tahu bedanya? Wis kalau menang nyobalah. Iya, itu artinya bahwa kebaikan yang kita lakukan, iya, fahal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada bayaran balasan kebaikan kecuali dengan kebaikan. Bukan itu saja, semua kebaikan yang telah kita berikan kepada orang lain, di samping yang jelas memberikan kedamaian di hati, percayalah, orang yang kita baiki tidak akan pernah melupakan kebaikan kita, dan dia menunggu kapan saatnya saya membayar budi baiknya itu. Tapi ada juga orang yang tidak tahu bersyukur kepada Allah. Kebaikan orang itu tidak dihormati. Untuk itu mereka berjanji, enggak usah khawatir, Allah akan membalas kebaikanmu. Tidak mesti melalui orang yang pernah kau baiki. Bisa jadi orang lain yang baru kenal kok. Mari kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Sering nggak kita ditolong oleh orang yang tidak pernah kita kenal? Pernah nggak? Baru kenal, dia menolong kita. Si kunyuk-kunyuk yang dulu kita bantu, nggak ada yang bantu. Pernah begitu nggak? Itulah kehidupan. Tapi percayalah bahwa kebaikanmu jangan selalu berharap dari orang yang kita baiki. Mengapa? Karena itu nanti akan menimbulkan kekecewaan yang sangat dalam di dalam hati kita. Kalau begitu, nanti malah justru kebaikan kita tidak membawa kedamaian, malah kebaikan kita seperti itu malah menimbulkan kekecewaan yang sangat dalam. Itu, jangan berharap. Makanya Kanjeng Nabi bersabda, dawuh Kanjeng Nabi, ittaqi syarra man ahsanta ilaih. Waspadailah kejahatan orang yang pernah engkau baiki. Kenapa diwaspadai? Karena kejahatan orang yang pernah kau baiki akan menimbulkan rasa sakit hati yang sangat mendalam. Kalau bapak dijahati anak bapak, kecewa enggak? Anak kita sendiri dilawan, dikhianati anak sendiri yang dulu hasil nyebokin kita, nyusui kita, kita biayai semuanya. Kok setelah besar jadi kurang ajar semacam itu, kecewa enggak? Sedang sangat kecewa. Nah, kalau yang lawan anaknya orang lain, kecewa enggak? Kenapa tidak kecewa? Karena kita tidak pernah berbuat baik. Jadi kalau begitu, kalau kita masih berharap imbalan dari orang yang kita baiki, maka tidak mustahil kita akan dikecewakan oleh orang itu.
Jadi berbuat baik yang betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Itu. Kun suja'an, jadilah engkau orang yang berani. La wajilan, nggak usah pemalu, nggak usah malu, jangan malu. Ya. Khaifan, jangan takut, yang berani, jangan malu, jangan takut. Fasyuja'u munsyarih sadr, orang yang berani itu dadanya lapang. Jadi ketika Allah pun berfirman alam nashrah laka sadrak, itu maknanya Allah menanamkan keberanian kepada Kanjeng Nabi untuk menghadapi kehidupan ini. Langkah jagat sangar Kanjeng Nabi mah, nggak ada yang ditakuti. Itu bagaimanapun juga kehidupan ini ujungnya akan dimiliki oleh orang-orang yang gagah berani. Mereka yang pengecut, mereka yang berhati kecil, yang berdada sempit, tidak ada tempat untuk hidup ini. Semuanya digulung semuanya oleh orang-orang yang berani dan gagah perkasa. Keberanian diperlukan apapun. Jangan sekali-kali kita melakukan sesuatu dengan gamang, was-was, ragu-ragu, bimbang. Ngapain? Ya, untuk menanamkan kebenaran itu juga jangan salah paham. Orang itu berani ini dasarnya adalah benar, betul enggak? Kalau kamu salah dan berani itu namanya membabi buta. Salah kenceng pisan, aduh gitu. Gimana lagi? Nah ini kadang-kadang asal berani, ya enggak dong. Berani juga tuh bukan tahawur, bukan sembarangan. Berani tetap masih dalam koridor kewaspadaan, hati-hati dan perhitungan. Orang berani itu bukan membabi buta. Dalam keberanian kita menghadapi musuh bukan sekedar berani maju, tapi juga berani mundur. Ya kalau setelah kita kirim spionase di barisan musuh, ternyata tentaranya jauh lebih besar. Tentara kita 1000, di sananya 10.000. Ya sudah, amit-amit ya, jangan dulu maju dong. Ya, penundaan kita menyerang musuh itu bukan pengecut, ya. Karena berani itu juga penuh dengan perhitungan. Kalau enggak namanya membabi buta.